cuy, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik ya. Di video kali ini gue pengen nge-review CPU atau prosesor gaming terngebut untuk saat ini. Yup, betul banget, yaitu raja prosesor gaming buat saat ini, Ryzen 7 7800X 3D. Gue bakal sharing experience gue saat pakai CPU Ryzen 7 7800X 3D ini ke kalian semua. Kira-kira gimana performance-nya dan bakal sengebut apa? Yuk langsung kita tonton aja videonya. Oh iya, sebelum kita mulai videonya, gue juga mau infoin ke kalian kalau kalian mau dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gue @converse_. Untuk link pembelian CPU dari Ryzen 7 7800X 3D ini juga ada di kolom deskripsi ya cuy, jadi kalian bisa langsung klik aja. Oke, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama, gue di sini pengen ngejelasin dulu spek singkat dari prosesor Ryzen 7 7800X 3D ini ke kalian. Ryzen 7 7800X 3D adalah salah satu prosesor dari generasi terbaru AMD, yaitu Zen 4, dengan platform soket yang terbarunya juga, yaitu AM5. Generasi Zen 5 dari AMD udah ngebawa fabrikasi 5 nanometer dari TSMC dan 6 nanometer buat I/O die-nya. Ryzen 7 7800X 3D ini punya 8 cores dan 16 thread yang udah jalan sampai 5 GHz out of the box. Yang bikin Ryzen 7 7800X 3D ini sangat spesial buat gaming adalah memori L3 cache dari prosesor ini yang sangat-sangat besar, yaitu di 96 MB. Thanks to teknologi 3D V-Cache yang diterapin oleh AMD di prosesor ini. Buat konsumsi daya listrik dari prosesor ini juga termasuk hemat banget buat prosesor sekelas dan performa sengebut ini, dimana TDP-nya cuma 120 watt aja. Buat harga dari prosesor ini juga menurut gue menarik banget sih, dimana MSRP-nya di $449 dan harga di marketplace Indonesia saat ini ada di sekitar 7 juta rupiah aja, bahkan ada yang jual di 6,9 juta gitu cuy. Sekitar 2 jutaan lebih murah dari i9 13900K. Padahal performa gaming Ryzen 7 7800X 3D ini unggul loh daripada i9 13900K. Buat performa dari Ryzen 7 7800X 3D ini kayak gimana? Di sini gue udah tes untuk gaming dan productivity-nya, jadi langsung aja yuk kita bahas. Pertama gue mau ngebahas performa gaming dari Ryzen 7 7800X 3D ini dulu ya. Di sini gue juga udah ngebandingin dengan beberapa kompetitornya, yaitu Intel i9 13900K dan i7 13700K. Game pertama yang gue coba di sini adalah Resident Evil 4 dengan preset max settings mentok kanan di resolusi 1080p dan 1440p. Ryzen 7 7800X 3D ini unggul cukup jauh dibanding i9 13900K dan i7 13700K. Di mana Ryzen 7 7800X 3D bisa dapetin di sekitar 177 sampai 174 average FPS, sedangkan i9 13900K cuma bisa dapet di sekitar 155 average FPS aja, dan i7 13700K di sekitar 140 FPS. Ryzen 7 7800X 3D unggul sekitar 25-26% jika dibandingin sama i7 13700K di game ini. Jadi menurut gue sih lumayan berasa banget sih perbedaannya di game ini. Kalau buat di resolusi 4K hasilnya bisa dibilang hampir sama aja ya, karena untuk di 4K ini masih bottleneck di GPU-nya. Lanjut ke game kedua, yaitu Star Wars Jedi Survivor di settingan Epic Preset. Di game ini di resolusi 1080p Ryzen 7 7800X 3D bisa dapetin 192 average FPS, unggul cukup jauh dibandingkan i9 13900K yang cuma bisa dapetin 167 FPS dan i7 13700K yang cuma di 159 FPS. Ryzen 7 7800X 3D ini unggul sekitar 20% gitu kalau kita bandingin sama i7 13700K di game Star Wars Jedi Survivor ini. Lanjut ke game ketiga, yaitu Spider-Man Remaster dengan high preset dengan ray tracing on.
Di game ini Ryzen 7 7800X3D unggul tipis aja kalau dibandingin dengan i9 13900K dan unggul sekitar 9% dari i7 13700K. Game Spider-Man Remastered ini emang lebih demanding ke GPU-nya sih daripada prosesornya, makanya hasil tesnya jadi nggak terlalu jauh beda. Sip, untuk benchmark gamingnya udah cukup kali ya, sekarang kita lanjut aja ke benchmark productivity-nya. Buat di Premiere Pro, di sini gue pakai Puget Benchmark sebagai metode testingnya ya. Di sini Ryzen 7 7800X3D bisa dapetin skor 1057 poin, performanya masih agak di bawahnya i7 13700K dan i9 13900K. Tapi menurut gue masih cukup oke lah kalau dari experience-nya buat ngedit pakai Ryzen 7 7800X3D ini. Padahal CPU ini juga lebih diperuntukkan untuk gaming loh. Lanjut untuk tes renderingnya, di sini gue coba ngerender di aplikasi Blender ya. Hasilnya Ryzen 7 7800X3D membutuhkan 12,8 menit. Posisinya masih di bawah i7 13700K yang butuh 8,2 menit dan i9 13900K yang butuh sekitar 6,6 menit. Tapi masih cukup oke lah ya kalau menurut gue. Terakhir yang gak kalah penting, di sini gue juga coba power consumption dari Ryzen 7 7800X3D. Hasil pengetesan konsumsi dayanya ini lumayan gokil sih. Dengan pengujian rendering Blender 5 menit, Ryzen 7 7800X3D cuma butuh daya 86,4 watt aja. Sedangkan i9 13900K dia butuh 295,2 watt dan i7 13700K dia butuh 279 watt. Gila sih, ini bedanya bisa kayak 3 kali lipat gitu lebih hemat. Ryzen 7 7800X3D kalau dibandingin sama i9 13900K dan i7 13700K yang sangat-sangat haus daya banget ternyata. Buat kalian yang sangat mengutamakan kehematan dan efisiensi tapi mau performa yang pol, Ryzen 7 7800X3D ini cocok banget sih buat jadi prosesor gaming kalian. Well, kesimpulannya menurut gue prosesor Ryzen 7 7800X3D ini emang cocok sih dibilang rajanya prosesor gaming untuk saat ini. Dari segi performa gamingnya dia unggul cukup signifikan dibandingkan dengan i9 13900K. Dari segi harga Ryzen 7 7800X ini juga lebih murah sekitar 2 jutaan rupiah kalau kita bandingin sama i9 13900K. Dan yang gak kalah gokil adalah konsumsi dayanya yang bisa 3 kali lipat lebih hemat daripada i9 13900K. Jadi buat kalian yang pengen PC gaming paling ngebut saat ini, menurut gue Ryzen 7 7800X3D ini adalah prosesor yang tepat banget sih buat kalian. Oke, gitu dulu aja buat video gue kali ini. Jangan lupa buat tulis komentar kalian di kolom komentar ya, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!